Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam semangat. Berjumpa dengan Ibu di pembelajaran kita saat ini, yaitu mengenai logaritma. Logaritma ini adalah hal baru bagi kalian karena di SME kita belum pernah mendengar kata logaritma. Kemarin di pembelajaran sebelumnya itu waktu Ibu memberikan materi-materi yang akan dipelajari di semester 1, semester ganjil ini ada yang sudah bertanya, kalau logaritma itu bagaimana Bu? Nah, logaritma itu seperti ini ya. Silahkan nanti kalian ikuti pembelajaran saya, dan jangan lupa nanti di like video saya, di komen di kolom komentar sebagai tanda bahwasanya kalian sudah mengikuti pembelajaran saya via YouTube. Logaritma. Kalau kita belajar mengenai logaritma, ini kita tidak terlepas dari yang namanya bilangan berpangkat. Karena pada logaritma ini adalah pada dasarnya adalah kebalikan daripada bilangan berpangkat. Misal kita mempunyai A pangkat X sama dengan B, maka X-nya ini berarti pangkatnya. Maka pangkatnya ini dapat kita cari dengan mempergunakan konsep logaritma, yaitu logaritma B bilangan pokok A. Nah, berarti nanti logaritma ini kalau kebalikan dari perpangkatan adalah mencari pangkatnya. Nah, A-nya ini adalah bilangan pokok dengan A lebih besar dari 1 dan A tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan B-nya ini dinamakan numerus. B-nya juga harus lebih besar dari 0. Contohnya saya mempunyai bilangan berpangkat 2 pangkat 2, ini hasilnya adalah 4. Nah, kalau kita kembalikan kepada konsep logaritma di atas ini, maka yang kita carikan nilai 2-nya. Nah, 2 ini didapatkan dari mana? Yaitu dari logaritma 4 bilangan pokok 2. Contoh yang lain lagi, misalkan 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. Maka 3 ini adalah hasil dari logaritma 125 bilangan pokoknya 5. Seperti itu. Kalau sekarang dibalik, misalkan tentukan nilai dari logaritma 8 bilangan pokok 2. Berarti apa yang ada di dalam benak kalian? Oh, yang ada di dalam benaknya adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 8. Yang ada di dalam benak itu seperti itu. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Pangkatnya ini nanti akan merupakan hasil daripada logaritmanya. Berapa? 2 pangkat berapa hasilnya 8? Oh, ternyata 2 pangkat 3 hasilnya 8. Berarti logaritma 8 bilangan pokok 2 ini hasilnya adalah 3. Karena ini pangkatnya. Seperti itu. Contoh yang lain lagi, misalkan logaritma 100 bilangan pokok 10. Wah, seperti ini. Maka berapakah hasilnya? Kita kembalikan. 10 pangkat berapa yang hasilnya adalah 100. Oh, ternyata 10 pangkat 2 hasilnya 100. Berarti logaritma 100 bilangan pokok 10 hasilnya adalah 2. Seperti itu. Bilangan pokok 10 seperti ini tidak perlu untuk ditulis. Jadi kalau yang bilangan pokoknya nanti tidak ada, ini artinya adalah bilangan pokoknya adalah 10. Contoh yang lain lagi, misalkan logaritma 16 bilangan pokok 2. Berapakah hasilnya? Berarti kita akan membawa
2 pangkat berapa hasilnya 16. 2 pangkat 4 hasilnya 16. Maka logaritma 16 bilangan pokok 2 ini hasilnya adalah 4. Sekarang yang contoh yang lain lagi. Ini masih bilangannya bilangan-bilangan yang belum pecah. Misalkan kalau logaritma 1/25 bilangan pokok 5. Berapakah hasilnya? Kita cari 5 pangkat berapa hasilnya 1/25. Kita bawa ke dalam persamaan eksponen, persamaan bilangan berpangkat. 5 pangkat, misalkan yang akan kita cari di sini pangkatnya adalah X. 5 pangkat X adalah 1/5 pangkat 2. Berarti 5 pangkat X hasilnya adalah 5 pangkat 1 per bawa ke atas menjadi 5 pangkat min 2. Berarti X-nya adalah negatif 2. Maka nilai dari logaritma 1/25 bilangan pokok 2 ini hasilnya adalah 2 negatif. Seperti itu. Contoh yang lain lagi. Saya punya bilangannya di sini, bilangan logaritma 16 bilangan pokok 8. Berapa hasilnya? Nah, kita bawa 8 pangkat berapa atau pangkat X hasilnya adalah 16. Maka kita bawa ke dalam persamaan eksponen biar ketemu X-nya. Ini kita nyatakan 8 ini adalah 2 pangkat 3 pangkat X akan sama dengan 16-nya adalah 2 pangkat 4. Sudah sama ini ya. Berarti ini kalau 2 pangkat 3 pangkat X menjadi 2 pangkat 3X. Pangkatnya dikalikan. Akan sama dengan 2 pangkat 4. Berarti kalau sudah sama tinggal 3X sama dengan 4, maka X-nya adalah 4/3. Berarti hasil dari logaritma 16 bilangan pokok 8 ini adalah 4/3. Nah, ini adalah contoh-contoh. Nanti silahkan dipelajari lagi konsep logaritma saya ini dengan mencari sumber informasi yang lain, bisa dari internet atau dari buku-buku yang ada logaritmanya. Nah, untuk kali ini kita hanya mempelajari mengenai konsep logaritma. Latihannya ada di dalam handout kalian. Silahkan dibuka handoutnya, terus dikerjakan. Kalau belum paham, itu silahkan ditanyakan lewat grup WA Matematika atau bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Begitu saja pembelajaran dari Ibu mengenai logaritma. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.